berjumpa lagi dengan saya ya. Hari ini kita akan ngobrol tentang desain pembelajaran. Tapi hari ini saya nggak akan sendiri, teman-teman. Saya ditemani oleh kawan-kawan saya. Di sini ada Teh Siti Fatimah, ada Teh Evi Nur Latifah, dan ada Teh Nur Sida Rahmatillah. Kita akan ngobrol bareng tentang desain pembelajaran. Namun sebelum kita lebih jauh ngobrol tentang desain pembelajaran, hal yang harus diketahui adalah kita harus tahu dulu desain pembelajaran itu apa. Menurut sumber yang saya baca, bahwa desain pembelajaran adalah sebuah proses atau pengembangan yang sistematis, terstruktur berdasarkan teori belajar yang tujuannya adalah menjaga kualitas belajar. Dan kesuksesan desain pembelajaran ini adalah ketika guru mampu mendesain proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Nah, berhubungan dengan kebutuhan siswa, tentu peserta didik zaman sekarang atau di era ini, mereka sangat erat dengan teknologi, mereka juga erat dengan dunia digital. Karena itu, fokus pembahasan kita hari ini adalah tentang desain pembelajaran di abad 21. Saya akan ngobrol dengan teman-teman semua dan kawan-kawan saya. Kita akan ngobrol tentang apa itu desain pembelajaran abad 21, terus bagaimana aktivitas pembelajarannya, dan output yang dihasilkannya itu harus seperti apa. Oke, kita langsung saja. Sebetulnya desain pembelajaran abad 21 itu apa sih? Di sini saya menemukan menurut Daryanto dan Karim, abad 21 adalah abad pengetahuan dengan penyebaran informasi dan perkembangan teknologi. Jadi abad 21 merupakan abad perkembangan pusat ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi fokusnya di pengembangan teknologi dan pusat informasi yang memang kita lihat ya. Sekarang informasi bisa diakses oleh siapapun, peserta didik bisa dapat informasi dari mana saja. Dan juga mereka sangat dekat dengan teknologi yang mungkin bahkan beberapa siswa mampu mengoperasikan teknologi atau menggunakan teknologi jauh lebih canggih, lebih pintar daripada gurunya. Nah, tadi kan ada penyesuaian berarti ya dari generasi atau abad, jangan abad deh, generasi sebelum kita, di mana informasi tidak secepat sekarang, teknologi juga belum secanggih sekarang juga udah ada AI dan macam-macam. Nah, pasti ada penyesuaian dari proses pembelajarannya. Nah, yang harus dilakukan dari aktivitas belajar di abad desain pembelajaran abad 21 ini apa? Tentunya memang sejalan dari apa yang tadi Teh sampaikan, bahwa abad 21 ini berfokus pada peserta didik atau dinamakan dengan student center gitu, dimana ketika kita berbicara tentang student center maka ada 5M yang harus kita terapkan ketika pendidik dan peserta didik berada di dalam kelas. Apa saja sih 5M ini? Yang pertama ada M pertama itu mengamati. Jadi pendidik ini harus membimbing atau menjadi fasilitator untuk peserta didik agar mereka mampu mengamati, mengidentifikasi, dan ketika berhubungan dengan siswa yang belum bisa membedakan, tentunya itu harus mereka bisa misalkan nih meraba gitu kan, mencium dan lain sebagainya. Berarti kalau yang tadi mengamati fokusnya mungkin ke anak usia dini atau gimana? Ya, untuk mengamati memang tidak hanya berfokus pada usia dini, tapi level atau karakteristik dari setiap mengamati, mengidentifikasi itu berbeda-beda gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri. Teman-teman, mohon maaf ya, memang kita lagi syuting di alam. Jadi memang ada nuansa-nuansa alam yang mungkin tampil di video kita. Original lah ya. Original. Ini konten yang organik. Oke. Tadi seperti itu ya, Teh. Betul. Jadi memang tidak fokusnya bukan ke usia dini, tapi memang kemampuan yang berbeda. Terus M yang kedua apa? Nah, M yang kedua ini menanya. Nah, kita seringkali menemukan baik di tingkat SMP, di tingkat SMA maupun di tingkat perguruan tinggi sekalipun menanya ini menjadi salah satu hal yang kurang dari peserta didik itu sendiri. Nah, itu memang dikarenakan dari informasi yang kurang mereka dapatkan. Karena emang mau bertanya apa, sementara mereka nggak tahu apa-apa. Gitu, betul seperti itu. Nah, di sini pendidik sendiri harus menekankan pada peserta bahwa mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk bertanya itu penting gitu. Jadi melatih mereka agar berpikir kritis, kemudian mengidentifikasi setiap masalah dan sebagainya. Berarti memberi stimulus untuk bertanya. Ya. Nah, tentunya itu masuk ke poin M ketiga. M ketiga itu menginformasikan gitu, menginformasikan atau mengumpulkan informasi. Jadi pendidik membimbing menjadi fasilitator untuk peserta didik agar mereka mampu menyaring mana saja sih informasi yang harus mereka dapatkan, apa saja sih mereka informasi yang harus mereka filter,
Karena memang di era sekarang banyak informasi gitu ya yang berseliweran. Seringkali kita tuh susah untuk memfilter mana yang baik dan mana yang harus dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, bagi anak-anak yang belum tahu Iya, betul. dan merasa penasaran, mereka kan tinggi ya. Iya. Mereka melahap semua informasi tanpa mereka punya filter, punya saring saya itu. Terus Nah, itu juga menjadi salah satu budaya mungkin untuk membiasakan agar peserta didik itu membaca gitu. Tidak hanya membaca novel, tidak hanya membaca komik, tapi juga dibiasakan untuk membaca informasi-informasi terkini. Nah, tidak sampai di sana, ketika kita berhubungan dengan identifikasi, tentunya setiap peserta didik itu pasti melihat kondisi sekitar itu seperti apa. Dan makin banyak informasi yang mereka kumpulkan, maka mereka akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan gitu, sehingga akan timbullah masalah. Nah, dari masalah ini mereka dituntut harus memecahkannya gitu. problem solving. Ya, problem solving atau bagaimana caranya memecahkan masalah dan mencari solusinya. Gitu. Itu untuk poin F yang keempat. Dan yang terakhir, sebagai peserta didik yang ada di kelas ataupun di luar kelas, ini menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki, yaitu mengkomunikasikan apa yang mereka dapat. Setelah mereka mengidentifikasi masalah, kemudian mereka mencari solusi dari masalahnya apa, nah menyampaikan hal tersebut ke halayak umum atau ke terkhusus ketika di kelas itu di depan kelas begitu. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang penting untuk apa? Untuk meningkatkan kepercayaan diri dari peserta didik. Gitu. Kan dan aktivitas belajar tadi berarti kan ada keterampilan yang diharapkan. Ya, betul. Jadi kan banyak banget tuh tahapan-tahapannya. Nah, sebetulnya keterampilan yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik di abad 21 itu apa? Saya ini ya Kang ya, kompetensi pembelajaran abad 21 ini yang yang harus ada skill gitu ya dalam diri peserta didik itu ada 4C namanya. 4C. Yang Tadi pertama 5M, sekarang 4C. Oke. Hasilnya gitu. Ya. Banyak banget singkatan. Ya. yang pertama itu ada critical thinking and problem solving. Tadi dibahas sedikit dibahas ya. sama tadi juga gitu ya. Dimana diharapkan gitu ya peserta didik ini mampu berpikir secara kritis gitu, menanyakan ya tadi ya betul. menanyakan terus juga jadi Keingintahuan. Mereka nggak asal terima informasi, tapi dia ada jadi keinginan. menanyakan sesuatu, ragu-ragu terhadap sesuatu Oke. gitu, sehingga nantinya berpikir melatih jadi berpikir mereka gitu. Sehingga nanti kalau misalnya ada masalah bisa memecahkan gitu ya. Terus yang kedua ada yang namanya kreatif and inovatif, di mana diharapkan siswa ini mampu berpikir secara kreatif dan inovatif, mengembangkan ide-idenya gitu. Lalu yang ketiga ada communication skill atau skill berkomunikasi. Ini penting nih, ya, Iya. benar. Tadi juga disampaikan ya oleh Teti gitu, dimana skill komunikasi zaman sekarang ini rata-rata pakainya teknologi gitu. Untuk 4C yang terakhir Teh, apa tuh? Yang terakhir itu kolaboratif Kang, dimana gitu diharapkan bahwa siswa ini mampu bekerja sama gitu, dengan tim, dengan berkelompok. Jadi kolaborasi ya. Betul, Memang kolaborasi. zaman sekarang udah zaman, bahkan ada istilah kan zaman sekarang itu sudah nggak zaman untuk kompetisi, tapi zamannya kolaborasi. Makanya kita lihat content creator pada collabs. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau saya melihat dengan tadi paparan dari kata-kata semua, saya pikir project, salah satu pengembangan project yang sekarang ada di kurikulum Merdeka, saya pikir itu salah satu cara ya. Karena ketika project diberikan, mereka harus berpikir kreatif, mereka harus berkolaborasi dengan temannya, mereka harus punya komunikasi yang baik dan macam-macam. Memang desain pembelajaran kita itu memang mengarah ke sana gitu ya. Ada lagi tambahan? Ya, memang tadi apa yang Kang Imam sampaikan itu kurikulum saat ini yang seharusnya diterapkan di setiap satuan dan diwajibkan mungkin ya, mau itu yang sudah mampu ataupun belum, itu sudah harus diterapkan karena sudah sesuai dengan zaman sekarang, di mana era informasi semakin cepat, era digitalisasi semakin dinamis gitu. Ketika dihadapkan dengan kurikulum saat ini, peserta didik harus mampu survive, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kalau misalkan anak atau peserta didik tidak mampu beradaptasi, ya mereka akan ketinggalan gitu. Contohnya saja teknologi A ketika saat ini sedang berkembang, teknologi B itu sudah beradaptasi dan mulai berkembang juga. Kan kita lagi ngobrol aja, boleh jadi teknologi udah makin maju gitu Ya, betul. Nah, di sini bukan hanya tugas peserta didik yang seharusnya survive, yang mampu survive gitu, tapi sebagai calon pendidik, sebagai seorang pendidik juga harus mampu survive dengan zamannya. Bagaimana menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan zamannya. Desain pembelajaran tadi betul. Ya, betul. Memang
Kalau kita banyak banget untuk Iya, mempersiapkan calon Generasi. pendidik ya, kayak gitu. Ya teman-teman, sebetulnya masih banyak banget yang pengen kita bicarakan, tapi karena memang terbatas waktu, mungkin di kesempatan lain insya Allah kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih buat teman-teman juga Ya. yang hadir hari ini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Saya Muhammad Imam Wafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.